Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk ke neraka jahanam. Allah, siapapun yang tidak memilih Anies, tidak mensupport Anies, kalian terkutuk dan masuk neraka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, makin ngaco, makin ngibul, makin halu, dan makin gak bener ini. Orang-orang yang mendukung salah satu pasangan di Pilpres ini semakin barbar, semakin membawa-bawa keislaman, keimanan, malaikat, mau utus 1000 malaikat, 1 juta malaikat katanya. Dan sekarang ada lagi satu habaib, yang dimana habaib ini mengaku-ngaku, Habib ini mengaku-ngaku dari Arab katanya. Dia mengirimkan pesan ke Indonesia kalau siapapun yang tidak memilih Anies, tidak nyoblos Anies, maka dia akan masuk neraka jahanam. Sontoloyo ini. Dimana baru kemarin saya membahas Aos, Pak Aos, yang katanya ahli sufi, tarikat-tarikat sesat dan menyesatkan itu, mengirimkan 1 juta malaikat untuk mengiringi kampanye akbar Anies Baswedan di JIS. Dan sekarang muncul lagi satu video. Mau kemana ini Pilpres? Semuanya begini. Pasti saya tidak akan milih Anies kalau sedemikian rupa ini. Dulu saya respect memang kepada Anies Baswedan. Karena apa? Banyak gagasannya yang menurut saya oke. Tetapi apa? Ketika mendengarkan beberapa pendukungnya yang sekarang ini, na'udzubillah min dalik, sudah berbicara kegoiban. Malaikat-malaikat katanya masuk neraka jahanam. Dipertanyakan keislamannya, keimanannya kalau tidak milih Anies Baswedan. Dagelan ini. Coba kita simak seperti apa videonya. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung Anies Baswedan harus siap tempur. Karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Bahasa Indonesia saya sudah lancar. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk ke neraka jahanam. Allah, siapapun yang tidak memilih Anies, tidak mensupport Anies, kalian terkutuk dan masuk neraka. Ini bukan satu-satunya ya teman-teman. Ini bukan satu-satunya. Seandainya ini satu-satunya, maka pasti saya akan berpikiran positif mengenai Anies Baswedan. Tetapi ada banyak. Ya, orang seperti ini banyak. Dan rata-rata dari pendukungnya Anies. Di pendukungnya Ganjar juga ada. Pendukungnya Prabowo juga ada. Di setiap mereka punya celah masing-masing. Tetapi di sini yang paling parah ada di Anies Baswedan. Harusnya Anies Baswedan sembuh dari penyakit seperti ini. Sembuh dari mendekati orang-orang sufi seperti ini. Agar apa? Agar bisa memimpin negara sesuai dengan harapan. Anda itu Pak Anies orang yang akademis, berpendidikan tinggi, yang rektor. Kenapa malah mendekati orang-orang yang sedemikian rupa seperti itu? Ada yang ngomong di samping Pak Anies. Harusnya Pak Anies Baswedan, kalau memang tidak meridhoi orang seperti ini, ngomong-ngomong seperti ini, klarifikasi. Ya. Coba kita simak video yang lain, yang dimana bukan cuma memberikan pernyataan masuk neraka jahanam, mewajibkan. Kalau Anies gak menang, dosa katanya. Na'udzubillah min dalik. Ini nih. Melihat bahwa umat ini tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, Pak. Urusan pemilih-memilih ini akan menentukan selamat dan tidaknya negeri ini, bangsa ini, dan 280 juta rakyat di negeri ini. Maka umat Islam yang merupakan mayoritas, mereka harus dibimbing, Pak. Harus diberikan arahan. Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih Amin dengan pertanggungjawaban dunia sampai akhirat. Mewajibkan untuk memilih Anies dengan pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya Allah, ini pemilihan presiden, Bapak. Ya, pemilihan presiden dan semuanya muslim. Meskipun di belakang mereka ada non-muslimnya, di 3 pasangan ada non-muslimnya juga. Bagaimana kita hidup bernegara kalau bernegaranya seperti ini? Memang betul, memilih orang yang seakidah itu lebih dianjurkan. Tetapi ini bukan negara Islam. Seandainya ini negara Islam, maka wajib milih Anies. Kalau ada kandidat yang non-muslim. Indonesia, negara Islam, dan satu-satunya muslim yang berkandidat menjadi presiden cuma Anies, maka wajib hukumnya milih Anies. Kalau lawan-lawan Anies Baswedan adalah orang-orang kafir. Tetapi kalau kandidatnya sama-sama muslim, maka jangan bilang wajib dan dosa kalau tidak milih. Sudah masuk ke rukun Islam kalau begitu. Ngomong di samping Anies Baswedannya tidak klarifikasi loh. Harusnya klarifikasi. Buat video sendiri, solo. Bikin sendiri videonya.
kalau pernyataan tersebut tidak mewakili saya, gitu. Allah. Ini juga ternyata Anies Baswedan. Dan Allah Ta'ala giring kita kepada hal-hal yang membawa kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada Gubernur Anies Baswedan. Agar Allah Pak Umar ya, Pak Umar Hafiz. Ya ini Pak Aos. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi Abah 2024 memenangkan Anies Baswedan. Waduh. Calon presiden 2024. Apa ini orang ini? Kenapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024 Dajjal. Siapapun yang tidak mendukung Anies, mereka Dajjal. Karena apa? Anies Baswedan, Allah, Imam Mahdinya, ini mau kemana ini? Bukankah jelas kemarin Habib Rizik Syihab memberikan pernyataan tidak memaksa siapapun untuk memilih atau memenangkan salah satu dari ketiganya. Bebas kalian milih. Ini Habib Rizik Syihab yang katanya imam yang besar. Imam besar begitu ya. Tetapi kenapa yang lain juga tidak mendukung pernyataan Habib Rizik? Malah mengharamkan milih yang lain. Keluar fatwa wajib. Ya, keluar fatwa masuk neraka. Ya Allah. Saya bukan ingin menjelekkan Anies Baswedan, tapi memang jelek yang di belakangnya. Orang-orang yang mendukung Anies Baswedan, banyak yang jelek seperti ini. Sontoloyo ini. Coba kita dengarkan pendapat dari Gus Baha ini. Orang yang kita mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar katanya. Itu tauhid kita di mana? Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan, betul. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Makanya parah, teman-teman. Luar biasa parah. Kalau kita di sini menstatuskan manusia seolah-olah masuk ke dalam rukun Islam, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Ya meskipun ada dagelan-dagelan lain daripada kedua pasangan yang 02 dan 03, itu semua sama-sama memiliki kelemahan. Tetapi yang paling parah ada di 01. Dan saya tidak mau milih di antara ketiganya. Karena apa? Semua memiliki kelemahan, punya kekuatan masing-masing. Dan kalau saya pribadi, jika disuruh milih 01, maka saya harus mempertimbangkan dia ini didukung oleh orang-orang sufi halu. Banyak orang-orang sufi halu itu yang mendukungnya. Bagaimana saya bisa mendukung orang yang sudah didukung orang yang selama ini saya kritik? Dan bagaimana juga saya mendukung Ganjar Pranowo yang kemarin diutus Nabi Khidir katanya. Dan selain itu juga ada PDI di belakangnya. Saya tidak mungkin dukung PDI. Karena apa? Kalian tahu sendiri. Dan kalau Prabowo, pasti ada yang mengira saya ini mendukung Prabowo. Karena apa? Biarkan banteng tumbang dan masuklah Garuda. Prabowo kan Garuda. Perguruan saya juga Garuda. Nanti ada yang menyamanyamakan sedemikian rupa itu. Padahal saya juga tidak mendukung Prabowo meskipun sama-sama Garuda background kita. Ya, nggak ada hubungan sama sekali. Kalau kita ingin mencari kelemahan Prabowo banyak ya. Kalau kalian mau mendukung Prabowo silahkan. Mau dukung Ganjar, mau dukung Anies silahkan. Karena apa? Saya di sini bukan untuk menghasut. Saya di sini hanya untuk mencerdaskan orang-orang yang lugu, orang-orang yang mudah-mudah saja itu untuk didoktrin, penyesatan dan pengkultusan kepada semua manusia. Dan siapapun yang menang besok ini, tanggal 14 Februari ini, kita doakan bersama saja. Semoga menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa adil, membuat rakyat makmur dan menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Meskipun kita tahu dunia itu berdampingan antara gelap dan terang. Apa kata Uchiha Madara? Yaitu apabila ada cahaya, di situ pasti ada bayangan. Dan selebihnya biar Madara langsung yang ngomong. 光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれ、これらは因果関係にあり、切り離すことが Oke teman-teman, mungkin itu saya ingin saya tanggapi. Mari kita berpikir cerdas dan buang pikiran-pikiran halu. Kalau kalian berpikir saya mendukung Prabowo, tidak. Karena di belakang Prabowo juga ada orang sufi, yaitu Habib Lutfi bin Yahya dan Gus Miftah. Saya tidak mungkin menjadikan Habib Lutfi dan Gus Miftah itu sebagai rujukan dalam mengambil hujjah. Tidak.
Keduanya sama-sama orang halu kalau menurut saya. Yang di 01 ada Abah Aos, ada Sufi-Sufi halu. Yang 02 ada Habib Lutfi, ada Gus Miftah, dan orang-orang yang sedemikian rupa juga. Yang 03 ada Fuad Pleret dan kawan-kawannya itu, yang juga halu-halu. Aduh, capek pokoknya.